Kristen Abang Da? Kristen. Oh, Kristen ya. Oke. Abang Da, tadi ada beberapa materi yang sudah dipaparkan dari Bang Zuma ya, termasuk ketuhanan ya. Dan silakan mau ditanggapi, mau bertanya atau mau ditanya Bang Suparta. Baik. Mau menanggapi dari pernyataan Zuma dulu. Oh iya, mau menanggapi ya. Oke, silakan ditanggapin ya. Ya. Yang saya mau tanggapi soal tujuannya dia masukkan di komal-komal ini. Jadi artinya sangat santun ya. Bahasa Zuma itu sangat santun. Tapi kenyataannya yang saya saksikan di komal-komal justru bukan seperti barusan yang dikatakan. Jadi ada semua yang berbeda. Di komal yang dia begitu kasar ya. Menghina. Oke, bentar saya potong dulu Bang Suparta. Boleh lebih spesifik lagi kasarnya di mana atau mengucapkan apa atau kalimat apa yang menganggap itu adalah perkataan yang kasar dari Bang Zuma di komal-komal lain. Coba. Ya, jadi gini ya. Jadi perkataan babi sering digunakan oleh kata Zuma yang ditujukan kepada perkataan orang babi. Iya. Oh iya. Jadi dalam rangka apa kata babi? banyak. Ya, bentar dulu Bang Suparta. Dalam rangka apa kata babi itu diucapkan Bang Zuma? Iya, di dalam diskusi di Komal itu. Baik, Kenapa saya tanggapi boleh ya? Bentar dulu, masih ada Bang. Masih ada Bang. Oh ya, silakan. Oke. Jadi semoga saja itu Zuma yang lain ya. Zuma yang ada di Komal Pak Dante ini seperti yang dikatakan di narasi ya sebelumnya. Yang kedua tentang kata apologet. Seringkali Islam mengklaim kata Allah dalam Bible itu diambil dari kata Allah Alkitab. Tapi saya kaget, diambil dari kata Quran. Tapi saya kaget, ini cuma menamakan diri apologet. Setahu saya nggak ada apologet di dalam kata Quran atau di dalam hadis atau di lain-lain. Aneh kalau cuma menamakan diri sebagai seorang apologet, karena apologet itu adalah bahasa Alkitab. Dan sekarang cuma menggunakan bahasa Alkitab untuk menyatakan diri sebagai seorang apologet. Oke, yang terakhir, yang ketiga, di dalam pembahasan bahkan semua sering menghina kata Yesus dengan kata hantu, ya, dengan tafsirnya yang jauh panggang dari api, ya, gitu. Dan saya pikir di dalam membuat narasi, cobalah betul-betul kalau bisa menggunakan bahasa yang jangan sarkas ya. Supaya diskusi itu betul-betul menjadi bagus dan elegan, enak didengar dan bisa mengedukasi. Oke. Tiga poin itu. Biar ditanggapi. Silakan Baik, Bunda. saya ambil yang pertama tadi. Terkait dengan kata saya terkait dengan kata babi. Di dalam Matius 7 nomor 6, Yesus berkumpul dengan kaumnya Bani Israel. Kata Yesus, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Kira-kira yang dimaksud babi di sini oleh Yesus siapa? Ini Baik. Yesus, sabar dulu. Anda saya beri ruang berbicara bebas. Izinkan juga saya berbicara menanggapi pernyataan konyol saudara. Ya. Tadi Anda sudah dengan kalimat tanya kan, jadi saya pikir sampai di situ. Sabar dulu, sabar. Nanti Anda tanggapin. Saya butuh. Anda bertanya, Bang Zuma menjawab. Jadi diam dulu, Sparta. Iya, nanti tinggal Anda catat pertanyaan saya yang wajib Anda jawab. Jadi Yesus menyebut orang-orang di luar Yahudi itu seperti anjing dan babi. Dan kalau saudara mengatakan itu bukan Kristen, nih tak kasih ilmu. 2 Petrus 2 nomor 19, 20, 21 dan seterusnya. Di situ mengatakan bahwa orang Kristen yang murtad disebut sebagai anjing dan babi, yang makan muntah dan kembali ke kubangan. Lalu Kristen yang tidak murtad disebut apa? Itu satu ya. Kemudian Yesus menyebut nabi-nabi palsu yang datang kepada muridnya dengan sebutan serigala. Serigala dengan babi, dengan anjing itu kan identik. Oke, itu yang pertama, nanti Anda tanggapin. Yang kedua, terkait kata apologet.
Artinya, Anda sudah merasakan satu titik di antara ribuan bahkan jutaan titik kesakitan kami sebagai seorang muslim. Hanya gara-gara kata apologet. Apologet itu artinya pembela. Pembela itu apologet. Tidak menyentuh akidah siapapun. Tidak menyentuh akidah apapun. Tapi kalau Kristen, ini yang paling santer nih, yang tidak ada tertulis dalam Bible, yang tidak ada sama sekali tertulis original teksnya ataupun apapun itu. Kata kalam. Kalam itu tidak ada dalam Kristen, original teks itu tak ada. Jumat. Tak ada kata Jumat dalam Bible. Carikan saya. Tapi santer kita dengarkan Jumat Agung. Kalam Bapa, kalam Yesus, gereja kalam. Dari mana ini semua? Dari mana kata kalam? Dari mana kata Jumat Agung ini ambil? Tak ada dalam Bible. Bahasa original teks kata Jumat itu tak ada. Sampai alis Anda berubah menjadi kumis, tidak akan pernah Anda temukan bahasa-bahasa Islam seperti itu di dalam Bible. Kalau apologet itu mah bahasa umum. Apologet artinya adalah pembela. Dan saya tidak mengatakan diri saya sebagai apologet Kristen, saya mengatakan apologet Islam. Jadi hal yang mempermalukan Anda tolong jangan dibahas di sini. Karena kalau Anda menagih apologet itu bisa dihilangkan satu kata ini, silakan Anda lepaskan semua, rubuhkan semua gereja-gereja yang tertulis kata kalam, kemudian kata ilahi, kemudian kata Isa Al-Masih, dan tutup lembaga Bible Indonesia. Karena dia sudah mengatakan lembaga Alkitab. Kalau dia berubah menjadi LBI, lembaga Bible, silakan dilanjut. Tapi kalau masih menggunakan kata Alkitab, jangan pernah buka di Indonesia. Karena itu adalah kata yang berasal dari Al-Quran, tidak ada dalam Bible dari abad pertama sampai abad sekarang. Yang ketiga, terkait dengan ucapan saudara yang mengatakan saya terkadang mengatakan Yesus itu hantu. Saya izin. Bukan saya yang mengatakan Yesus hantu, tapi murid-muridnya. Markus 6 nomor 49. Ketika para murid melihat sosok berjalan di atas air, mereka ketakutan dan berteriak-teriak, hantu, 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 hantu. Siapa yang mereka lihat berjalan di atas air? Yohanes 6, 49, 50. Yesus. Lukas 24 nomor 37. Mereka ketakutan, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Bukan saya, Bang. Dan kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah pneuma hagios, pneuma itu artinya hantu. Bukan saya. Kitab Anda yang mengatakan itu. Yang Anda sembah pneuma hagios itu adalah hantu suci. Yang Anda sembah bernama Yesus itu murid-muridnya pun menganggapnya hantu. Bukan saya, Bang. Jangan saya jadi fitnah. Begitu, saudaraku. Terus kemudian, cakupan dari ketiga pertanyaan saudara ini, Al-Quran merangkumnya. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Apa makna hikmah? Serulah manusia kepada Tuhanmu, kepada jalan Tuhanmu dengan jalan hikmah. Apa hikmah itu? Hikmah itu tegas mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Hitam-hitam, putih-putih. Itu hak, itu yang disebut hikmah. Jangan melempem, berpura-pura kayak Filipi 1:18. Ya, jangan seperti Paulus, kepada orang bodoh ngaku bodoh, kepada orang yang lemah ngaku lemah, kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Roma ngaku Roma. Jangan. Di Islam tidak dikenal itu. Di Islam hanya mengenal ilmu hikmah. Apa itu? Tegas terhadap yang benar, keras terhadap yang salah. Ya, jadi kalau Anda menemukan saya lagi keras, berarti saya sedang menjalankan ilmu hikmah. Apa itu? Meluruskan besi yang bengkok, dibutuhkan tempaan yang kencang, yang kuat dan keras. Demikian. Oke, Bang Sparta sudah dijawab ya tadi pertanyaannya. Oke, gantian ya Bang Sparta ya. Ada Bang Pengembara. Bang Pengembara, selamat siang Bang Pengembara. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Oke, Islam atau Kristen Bang Da? Kristen, Bang. Kristen ya. Oke. Bang Da, ada yang mau ditanggapi atau mau menjawab?
Saya cuma membahas tema ini aja. Oke, ya, oke. Iya, nanti kita arahkan ke Gurunda Bang Zuma ya. Tapi Pak Dante, mohon maaf ini saya tidak bisa jadi moderator lagi karena saya ada kelas ini, sudah telat 20 menit saya. Udah dipanggil-panggil anak-anak nih. Ya, saya apa namanya? Nggih, saya izin pamit dulu ya. Bang Zuma monggo duluan nggih. Teman-teman yang lain, Bang Baal, Bang Pendeta, ya Gurunda-gurunda semuanya. Terima kasih. Ini saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan penggembara, jika ada sesuatu yang Anda ingin sampaikan tentang tema ini, nanti Gurunda akan memberikan respon. Silakan, atau Anda bertanya silakan. Ini bertanya ini, tapi saya bertanya tipis-tipis saja ini, abang-abangku ya. Ya, ya. Monggo. Soalnya saya pun, ilmu saya pun masih di dasar laut, belum timbul ke permukaan nih. Soalnya saya mau bertanya ini, sebenarnya dalam pemahaman Islam ini, sesembahan yang benar itu bagaimana? Ya, silakan Bang Suma, sesembahan yang benar bagaimana? Baik, kalau di dalam Al-Quranul Bentar, Karim, saya koreksi sedikit Pak Dante. Sebentar, satu persatu. Tadi kan yang Sebentar, Sparta. supaya kita tidak berikan kehilangan penghormatan ya. Pengembara telah bertanya dan sekarang waktunya Bang Suma menjelaskan. baik Gurunda. Jadi ya Pak Dante. Jangan lupa. Silakan Bang Suma. Maaf Bang Juma, saya ingin selesai tadi Bang Juma. Kalau dalam Moderator. Sebentar ya. Ini waktunya Bang Suma menjelaskan. baik, lanjut. Pengembara bertanya kan sesembahan yang benar itu bagaimana? Jadi sekarang waktunya narasumber yang menjawab. iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika berbicara mengenai sesembahan di dalam ajaran agama Islam, Islam menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang juga disembah oleh para nabi berdasarkan Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim lan nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk menyembah kepada apa yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan keturunannya, dan apa yang disembah oleh Nabi Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam, yaitu hakikat pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk, bukan manusia, bukan anak manusia, dan dia adalah Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, Kul huwallahu ahad. Itulah yang kami sembah. Kami menyembah kepada apa yang kemudian disembah oleh para nabi. Seperti itu, saudara. Nah, sedangkan dalam kajian Kristologi dan juga Islamologi, tentu berbicara mengenai hakikat sembahan, orang-orang Kristen, mohon maaf, yang diperkenalkan oleh orang-orang Barat, lebih dulu dicanangkan di dalam Bible sendiri, di dalam Kisah Para Rasul 17, nomor 21, nomor 22, dan nomor 23, ternyata Paulus mengajarkan menyembah kepada Agnostos Theos, yaitu dewa yang disembah oleh orang-orang Athena. Apa yang kalian sembah, kata Paulus, apa yang kalian sembah yang tidak kalian kenal itu, kata Paulus, itulah yang aku ajarkan. Berarti apa yang disembah oleh orang Athena sebelum Paulus datang, itu juga yang orang Kristen sembah hari ini, tapi di dalam nama Yesus Kristus. Silakan Anda teliti lagi, Anda baca Kisah Para Rasul 17, nomor boleh diulang dari 19, nomor 20, 21, 22, 23 endingnya. Ternyata Paulus mengajarkan pengikutnya menyembah kepada dewa Agnostos Theos. Demikian. Ya. Penjelasan yang begitu gamblang yang baik. Oke, silakan. Kalau masih ada pertanyaan yang kedua atau ingin menanggapi, baik. ya. Ini saya bertanya-tanya ini. Ya, Saya silakan. mau Pertanyaan kedua. Langsung bertanya saja. Baik.
Jadi untuk pemahaman Islam ini hanya percaya dengan kepada satu Tuhan ya, seperti kata Bang Juma tadi ya. Iya bang. Berarti apa yang saya dengar selama ini kan nggak benar, nggak betul juga ya. Soalnya saya Apa dengar itu, Bang? ada namanya Muhammad sebagai sesembahan orang Islam juga. Oh, nggak mungkin Nabi umat Islam nggak mungkin menyembah manusia, nggak mungkin. Betul bang. Makanya saya bertanya ini bang pada ahlinya kan gitu kan. Kalau ahli saya kalau bertanya kepada nggak ahlinya saya di-kick, dibuang. Iya. Bang kan. Nah, soalnya saya memang pingin mendalami istilahnya kebenaran itu bang. Iya. Yang mana agama yang baik, yang benar kan wajib kita tahu juga bang kan. Yang kita Iya, inilah tujuan dari belakang. Komal kita dibuka. Silakan. baik bang. Soalnya kalau saya bertanya supaya sama pendeta berdebat saya langsung di-kick, dibuang langsung. Itu dia bang. Iya. Makanya saya sering naik di Komal Muslim seperti Bang Yonatan Nandar, itu Bang apa ada itu nama loading. Nah, saya suka itu bang. Iya. Ya, silakan kalau masih ada pertanyaan yang lain silakan. Baik bang. Tadi saya bertanya tadi bang sama Bang Alkal TP, saya langsung di-kick. Tapi saya hanya bertanya di bangnya karena saya nggak tahu kan itu kan. Saya Iya. tanya tadi gini bang, untuk istilah kita ini mau pergi haji nih kan. Iya. Apakah diwajibkan sebagai kita sebagai muslim nih bang ya, sebagai muslim lah umpamanya nih bang, untuk mencium batu Hajar Aswad itu bang? Apakah wajib? Apakah istilahnya hanya ritual yang nggak patut diikuti atau gimana bang? Itu disunahkan bang. Disunahkan, kemudian kalaupun tidak bisa menyentuh, ya bisa melambaikan tangan atau mencium kalau bisa. Dan itu adalah bagian daripada apa yang menjadi rangkaian haji atau umroh. Jadi dalam pemahaman saudara kami Kristen, kami maklum, saudara kami Kristen menganggap umat Islam itu menyembah Hajar Aswad. Nah itu. Kenapa saudara kami Kristen mengatakan itu? Karena kami kemudian berbondong-bondong ke sana untuk berziarah ke tempat suci, tempat Nabi kami kemudian beribadah, tempat bersejarah yang telah ditunjukkan menjadi syariat hukum dalam Islam. Al-Quran menjelaskan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah mengatakan bahwa validasi, legitimasi keselamatan manusia itu setelah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang, yaitu satu. Apa itu? Mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sudah diutus, maka satu-satunya cara manusia untuk selamat menuju ke surga hanya mengikuti Nabi Muhammad. Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Apabila engkau mencintai Allah, apabila engkau ingin dosa-dosamu diampuni oleh Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad, maka dosa-dosamu akan seluruhnya dihapuskan dan engkau akan dicintai oleh pencipta langit dan bumi. Nah, fattabi'uni, ikutlah denganku. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan untuk menyentuh Hajar Aswad. Maka kita mengikuti perintah itu. Menyentuh, bukan menyembah. Mencium, bukan menyembah. Tapi memegang, mencium, mengusap batu tersebut. Apabila engkau mengusap batu itu, apabila engkau menjalankan perintah itu, yaitu datang, bersusah payah, mengorbankan harta, mengorbankan segala-galanya yang kau punya, kau datang ke sana, menyentuhnya, maka pencipta langit dan bumi akan menghapuskan dosa-dosamu. Jadi bukan batunya yang menghapuskan, sama seperti di dalam Yesaya 6, nomor 6, nomor 7. Dosa-dosamu telah dihapuskan karena bibirmu telah menyentuh batu tersebut. Nah tuh, sama tuh. Dosa-dosamu telah dihapuskan karena bibirmu telah menyentuh batu tersebut. Apakah batu itu yang menghapuskan? Tidak. Tetapi perintahnya yang dijalankan kemudian yang menyebabkan dosa kita dihapuskan. Sama. Angkatlah batu ini ke atas truk, maka kamu akan mendapatkan uang.
Pertanyaannya, ketika seorang buruh sudah mengangkat batu ini naik ke truk, apakah uang yang didapatkan itu berasal dari batu? Batu yang memberikan uang? Ternyata tidak. Kamu dapat uang dari mana? Dari batu. Maksudnya dari saya mengangkat batu. Oh. Nah itu Bung. Jadi kesalahpahaman yang kemudian dipahami oleh saudara Kristen, umat Islam itu datang menyembah. Padahal dalil demi dalil di dalam Bible, seluruh nabi-nabi termasuk Yakub, ketika dia beribadah, dia mengambil batu lalu dijadikan sebagai tugu. Bahkan bantal yang terbuat dari batu itu dijadikan sebagai tugu untuk sujud menyembah kepada Elohim. Bahkan Yesus dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11 dikatakan sebagai batu penjuru. Gitu. Jadi dari dulu, dari sejak nabi-nabi, mereka selalu ada batu tugu, mereka selalu ada kemah, mereka selalu ada Baitel atau Betel atau Bait El atau Baitullah sebagai landasan pijakan untuk mereka beribadah kepada Elohim pencipta langit dan bumi. Seperti itu Bung. Coba Anda baca di dalam Yesaya 66 nomor 23, sahabat boleh berganti sahabat, sahabat berganti sahabat, bulan berganti bulan, tetapi seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah kepadaku. Begitu. Di dalam Keluaran 29 nomor 14, ambillah kulitnya, ambillah dagingnya, ambillah kotorannya, bakarlah di luar kemah, itulah korban penebus dosa. Nah, apakah boleh saya katakan bahwa sapi ketika dibakar itu penebus dosa? Tentu tidak. Tetapi perbuatan yang mengambil seekor lembu, lalu memilah-milah empeduhnya, lemaknya, darahnya, dagingnya, kulitnya, kemudian kotorannya dipilah-pilah, ada yang dibakar, ada yang dan seterusnya, maka itulah korban penebus dosa. Bolehkah saya mengatakan bahwa ternyata tai sapi bisa menghapus dosa? Tentu tidak. Tetapi prosesi tunduk kepada perintah untuk menjalankan rukun syariat tersebut, itulah yang menyebabkan pencipta langit dan bumi menghapuskan dosa-dosa manusia. Silakan. Ya, luar biasa ya. Ya, jawaban yang sangat tepat bahwa sesungguhnya ya mencium batu bukan ya menyembah batu, dan batu bukan ya menghapus dosa, tetapi yang menghapus dosa mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah yang ditentukan untuk itu. Nah, selanjutnya kita berikan salam dulu ya. Ini satu ya tamu kita yang baru. Salam ya, salam, apa kabar? Ya, assalamualaikum bagi Muslim, selamat siang bagi Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu yang Anda ingin tanyakan atau memberikan respon sesuai apa yang diterangkan oleh Bang Sumas? Monggo, silakan. Dan saya bagaimana dong ini ya? Sebentar. Kalau ya, kasih waktunya harus bagus dong. Saya dari tadi mendengar kurang lebih setengah jam. Iya, tapi saya harus mendengar terus dongeng kalian kalau begitu. Oke. Iya. Oke, mau ya salam. Kalau Anda belum bersedia memberikan respon atau pertanyaan. Saya berikan pertanyaan. Silakan. Ya, dalam Islam dikatakan tiada Tuhan selain Allah. Benar itu? Al-Imran 18 katakan tiada Tuhan selain Allah. Dalam An-Naml 91 dikatakan, aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Dalam Yunus 90 dikatakan, tiada Tuhan yang patut disembah selain daripada Tuhan Bani Israel. Jelaskan itu, Bang Suma, itu ada dalam Al-Quranmu. Jangan engkau bahas. Saya mau dengar penjelasan kau, Suma. Apakah selincah engkau menjelaskan, memutarbalikkan Alkitab? Saya mau jelaskan dulu ini 3 ayat ini dalam Al-Quranmu. Iya, boleh. Bang Suma. Baik. Al-Quran itu memang hanya diperuntukkan kepada orang yang berakal sehat. Jadi kalau saudara mau memahami Al-Quran tanpa akal sehat, beginilah jadinya. Al-Quran Al-Quran menjelaskan kemudian, Bismillahirrahmanirrahim,
innama umirtu an a'budu rabbi rabba hazihil baldatil ladzi harramaha walahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Ya, minal muslimin. Maafkan saya kalau saya salah baca ayat. An-Naml ayat 91. Innama umirtu. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad ini hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Tuhan negeri ini maksudnya alam Mekah. Pencipta langit dan bumi adalah Tuhan negeri Mekah, Tuhan negeri Israel, Tuhan negeri Malaysia, Tuhan negeri Indonesia, Tuhan negeri. Apakah pencipta langit dan bumi? Apakah pencipta langit dan bumi bukan Tuhan bagi kota Mekah? Ini saya katakan bahwa Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. Siapa Tuhan? Tuhannya negeri Mekah itu siapa? Siapakah Tuhan negeri? Tuhannya negeri Mekah itu siapa? Coba saudara saya. Ya siapa sebelum datang Muhammad? Siapa Tuhan negeri Mekah? Tuhan negeri Mekah itu Jawab itu, adalah siapa Tuhan negeri Allah Mekah Subhanahu wa taala. Jawab. Jawab ayo. Siapa yang mendirikan Ka'bah? Kenapa Nanda sebutkan di situ Allah? Aku diperintahkan untuk menyembah Allah, tapi persembahkan Tuhan negeri Mekah. Jadi gini. Kenapa bukan kata Allah di situ? Jadi sekali lagi karena saya kata. Allah kan suatu. Jadi gini. Anda memahami Quran hanya melalui terjemah. Jadi kapasitas Anda itu orang manula gitu loh, manula atau pemula. Tidak bisa Anda menjelaskan isi Quran karena Anda hanya berdasar terhadap terjemah saja. Kau siapa? Asbabul nuzul ayat ini, asbabul Turunin nuzul. aja host biar sebentar dia nyimak di bawah. Asbabul nuzul ayat ini, sebab-sebab ayat ini diwahyukan oleh Allah, Anda harus tahu. Orang-orang Arab, kabilah-kabilah, suku-suku yang ada pada zaman itu masing-masing memiliki sembahan. Masing-masing punya dewa, di mana dewa satu dan dewa yang lainnya tidak boleh melintasi wilayah sembahan suku yang lain. Jadi mereka memiliki banyak sembahan-sembahan masing-masing. Suku ini, sembahannya ini. Suku ini, sembahannya ini. Nabi Muhammad datang, menghapuskan itu semua, dan hanya menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang menguasai kota Mekah seluruhnya. Siapa itu? Allah, Rabbus samawati wal ard. Nah, apakah ketika Anda mengatakan dalam Al-Quran surah Yunus, surah Yunus, dikatakan wa jawazna bi bani Israel bahara fa'atsba'ahum fir'aun. Anda ingin mengatakan bahwa Tuhannya Israel itu hanyalah Tuhan untuk orang Israel. Karena di situ dikatakan Tuhan Israel, berarti Tuhannya hanya untuk Bani Israel. Berarti bukan Tuhan untuk bani yang lain. Apakah begitu? Tuhan Elohim adalah Tuhan bagi Israel? Apakah cuma Tuhan bagi Israel saja? Atau kalau Anda mengatakan bahwa Tuhannya Bani Israel ini bukan Tuhan bagi Bani Ismail? Apakah begitu? Berarti Tuhan Anda terbatas. Kalau Tuhan yang Anda pahami Tuhannya Bani Israel hanya Tuhan bagi Bani Israel, berarti ketika ada penyebutan ilah Bani Israel, sembahan Bani Israel, berarti bukan sembahan bagi Bani yang lain. Kecil dong. Padahal artinya bukan begitu. Makanya Al-Quran itu hanya untuk yang berakal sehat, bukan yang hanya memiliki kebencian. Kemudian berbicara mengenai pencipta langit dan bumi yang mengatakan, kata kami Al-Quran menjelaskan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Bukan dikatakan tiada Tuhan selain kami. Maka sembahlah aku, tidak dikatakan maka sembahlah kami. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Karena Allah
kemudian memperlihatkan keagungan kebesarannya yang berkuasa di atas segala-galanya dengan ilmu kebijakan yang ada yang maha bijaksana. Allah melibatkan makhluknya. Ketika Nabi Muhammad diutus, Nabi Muhammad dilahirkan oleh seorang wanita mulia bernama Siti Aminah dan bapaknya laki-laki mulia bernama Abdullah. Maka Allah mengatakan kami, dan di situ Allah melibatkan Roh Kudus, malaikat Jibril. Maka Allah melibatkan mereka dengan menyebut kata kami, wa ma arsalna min qablik mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah ketika menjelaskan tentang kebesarannya melibatkan makhluknya, tapi ketika Allah memerintahkan makhluknya untuk menyembahnya, Allah hanya mengatakan aku. Tidak pernah mengatakan kamilah Tuhan, sembahlah kami. Itu tak ada. Tidak ada itu dalam Islam. Nah, oleh karena itu saudara, kalau Anda memahami Islam, tolong jangan menarik kesimpulan hanya berdasarkan terjemah, karena Al-Quran bukanlah kitab terjemah. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran, sedangkan umat Islam kitabnya Al-Quran bukan terjemahan. Berbeda dengan tetangga saya di lautan sana, kitabnya hanyalah dan oke, saya kira begitu. Oke, sebelumnya saya serahkan kepada Sparta memberikan pertanyaan. Ini sudah hadir juga ya salah satu tokoh ya apologet internasional tanpa ragu ya, Bunda Sumangkut yang berasal dari Masya Allah, iya betul. Ya, Allahu Akbar. Assalamualaikum Bunda. Bunda Kemiyut, guru saya, beliau guru kami. Sekiranya berkenan biar Bunda Sumangkut menyampaikan ya respon. Waalaikumsalam. Untuk Tuan Host Pamanda, untuk Alhamdulillah, Masya Bunda Allah. Zuma, Iya, Singa, Warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Masya Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dan ini Bunda, apabila Masya Allah. kita punya Bunda Rahmah, mohon izin. bunga mawar dakwah ini, Bunda Rahmah, Masya Allah. Love you. Love you Bunda, too, saya izin asar di sini. Silakan diambil alih. lah ya kok pas-pas tuh orang mau mendengarkan sampai. Iya, udah azan Bunda, udah azan kebetulan. Parkir dulu, parkir saja. Siap. jangan Saya di sini, Bunda. Saya di sini. Sehat saya ya, Bang ibadah. Zuma, sehat nggih. Mohon begini supaya saya sudah hampir 1 jam di sini. Ya, saya iya, nggak usah jadi khawatir, saya Abangku. mulai dengan Bang Suma. Jadi masa Nggak usah saya khawatir. cuma Tetap di sini, Anda blokir kita akan berikan terus dan kajian. mendengarkan dongeng Bang Suma ini. Bang Saya jangan dipajang di sini gitu. Kalau nggak mau berdiskusi, sudah turunkan Saya saja ibadah saya. dulu, Bang. Saya ibadah dulu, Abangku. Bang Masa saya Sparta. mendengar dongeng terus kalian. Iya, Oke, tolong, Bang Mas. Sparta, izin host. Bang Sparta, saya berharap Anda nanti Bang Juma ini sholat dulu, ibadah dulu sebentar, kurang lebih 10 menit gitu, nanti akan naik lagi. Nanti saya juga berharap Bang Sparta ini ingin bisa mengalahkan Bang Juma, karena saya juga ingin sekali gitu ya Bang Juma ini dihajar gitu habis-habisan, hajar gitu. Tapi sampai sekarang belum ada yang berani, tapi Bang Sparta Dia mencoba nggak untuk punya nurunin saya. Ya, Bang Suma nggak perlu turun, diparkir dulu. Untuk Oke. Saya tadi di awal sudah menjawab 3 pertanyaan saudara, dan ingat saya belum bertanya 1 pertanyaan pun. Betul. Harusnya Oke, silahkan Bang Juma, ibadah dulu aja, sholat dulu. Kewajiban Anda untuk menjawab pertanyaan saya, tapi saya rasa Anda tidak akan sanggup. Cukup Anda bertanya aja sampai 1000 pertanyaan. Anda yang saya nggak ibadah sanggup, dulu. karena Saya cuma ibadah bisa dulu. turunin saya karena nggak sanggup menjawab pertanyaan saya. Saya sudah menjawab 3 pertanyaan tadi. Saya ingin melayani Bang Bang Sparta Zuma untuk telah menyampaikan menjawab dengan kabar baik. gembira Iya. ya Bang Sparta ya. Bang Zuma izin saya mau memberi kabar silakan, gembira silakan. untuk Bang Silakan. Sparta. Silakan. Ya, Bang Sparta, ya. Bang Sparta, ya, saya mau mengabarkan evangelion. Teman-teman, ada kabar gembira. Saudara-saudara terkasih, berdasarkan riset, ternyata Indonesia memang sangat berbahagia dalam dunia evangelion. Boleh izin Tuan Host, Pamanda dan Cip untuk ditunjukkan datanya, boleh ya? Boleh ya? Iya, ya. Baik, kita tunjukkan. Abang Dasparta, mohon maaf ya, tadi kan sampai sudah Ini bertanya kenapa saya kepada nggak Bang bisa Zuma. mute ya? Suara saya masih kedengaran nggak? Masih. Tolong. Oh ya, sudah. Masih Abang dah kami.
Sudah dimenangkan Bang Banda Suma, Sparta, guru kami. saya menaruh hormat kepada orang-orang dari agama manapun yang mau bergabung di Komal-Komal kaum muslimin, termasuk sampean. Saya mempunyai berita evangelion, kabar luar biasa gembira, terutama untuk kaum Kristiani di Indonesia. Saya bagikan. Ya. Pertama, saya meminta sekaligus menantang jika abang dapat menunjukkan kepada saya ilmu kulit Bible. Ini Bible, kulitnya. Tunjukkan kepada saya, sampaikan harganya berapa. Jika ada orang yang bisa menunjukkan bahwa ajaran kasih menghormati orang tua dalam Bible diamalkan sejak dari kulitnya. Dalam kulit Bible, New Testament, terlihat gospel yang 4. Matthew, Mark, Luke, and John. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ternyata Mbah Markus adalah yang pertama kali ditemukan. Jadi Bible bukanlah kitab suci dari Tuhan, buku nemu, catatan nemu. Ditemukan sekitar tahun 70 Mbah Markus. Matius mengikuti dan mengutip Mbah Markus. Matius tahun sekitar 75. Lukas sekitar tahun 80. Abangda John, Mas Yohanes tahun 98 menurut Profesor Bar Ehrman. Saya tunggu jika ada teman-teman menemukan Bible tua yang menghormati orang tua karena ajaran kasih, meletakkan Mbah Markus di atas sebagai orang tua. Hubungi Pamanda Dance yang akan telepon saya. Berapa harganya? Saya tunggu. Yang kedua, letakkan orang tua ya. Nomor satunya Mbah Markus. Bagaimana mungkin ajaran kasih Abangda? Orang tua ditendang jadi runner up. Apakah karena Matius serba Romawi, menghasilkan pajak, duit, hepeng? Pantas saja di Indonesia teman-teman kita Kristen yang menjadi pusat misionaris, Belanda meletakkan lembaga Nomensen di sana, memang sangat gemar membungakan hepeng. Mungkin karena itu yang mendatangkan hepeng kepada kerajaan Romawi diletakkan di atas. Saya tantang jika ada Anda temukan, siapa tahu, karena mungkin ada yang menemukan sangat tua, sangat kuno, Mbah Markusnya tetap di atas. Hubungi saya, DM saya. Kalau saya tidak mampu, saya cicil. Atau saya tanya kepada teman di Amerika ini, mungkin membantu saya. Insya Allah bayar kontan. Yang kedua, ini Roma. Loh, terulang kembali. Roma tahun berapa Abangda? 58 Masehi. Ini Korintus, tahun 54 Masehi. Loh, ini Galatia 51 Masehi. Wow. Kenapa surat kepada orang Roma yang di atas? Bau Roma membuat semua surat Paulus di atas. Saya tantang, jika ada Bible yang meletakkan surat 1 Tesalonika di atas, setelah itu surat Galatia, setelah itu surat Korintus, baru setelah itu surat kepada orang Roma. Telepon saya, DM saya. Saya ingin mengabadikan, merawat Bible yang sedemikian. Yang ketiga, bagaimana mungkin Paulus ini sudah meninggoy tahun 64 Masehi. Kenapa ditaruh di bawah?
Oh, supaya orang Kristen melihat, aduh, ini ternyata semua ini surat-surat yang dikirim ini karena berdasarkan gospel Matius, berdasarkan gospel Markus, berdasarkan gospel Lukas, berdasarkan gospel Yohanes. Menangislah, ini meninggoy, dihukum karena mempertahankan gospel yang ada. Mempertahankan Bible yang ada. Kutu kupret. Jangan merekayasa. Kalian mempermainkan perasaan penduduk muka bumi yang datang ke gereja. Padahal tidak benar. Inilah otak Konstantin yang memaksa Eusebius, seorang pemimpin pastor dari Kaisaria. Bagaimana mungkin Abangda ini menjadi kitab suci? Saya berkirim surat kepada teman saya di kota lain, tiba-tiba jadi kitab suci gitu. Wow gitu. Paulus ngirim surat kepada orang temannya di kota lain, jadi kitab suci gitu, ujuk-ujuk pret, kutuku pret. Jadi saya hanya minta, kalau Anda menemukan ada Bible yang lurus kayak begitu, saya siap di DM. Siap. Teman-teman, kabar gembiranya ternyata dalam Matius 17 Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka 17 Agustus, maka Matius pasal 17. Saya tidak bergurau, tidak bercanda, tidak menghayal. Teman-teman, ketik iya kalau memang saya benar. Betul ini Bunda, Bunga Mawar dakwah kami. Apa betul ini nomor 19, saya bohong atau betul? Matius 17 nomor 19. Tercantum? Iya teman-teman, ketik iya, betul. Saya geser ke bawah. Matius 17 nomor 20. Betul? Ya. Tiba-tiba Abangda, saudara-saudara terkasih. Rupanya orang barat kalau mengetik Bible untuk dicetak memakai jurus kungfu. Inilah jurus kungfu. Kodok meloncat saudara. Loncat dari 20 ke 22 saudara-saudara. Lebih gawat lagi dan hebatnya. Rupanya mengapa orang bule gak menulis nomor 21? Karena abang-abang ini nunggu nanti nubuatan Abangda. Nubuatan bahwa nanti akan turun wahyu ini di Indonesia. Maka turunlah wahyu itu di Indonesia. Tidak pakai Roh Kudus, tidak pakai baginda Yesus, nggak pakai Matius, Markus, segala kus-kus-kus, nggak pakai. Pakai apa? Di dinding itu turun wahyunya. Ini wahyu turunnya ngibrit. Wahyu ngibrit turun di Indonesia, melorot di dinding LAI. LAI punya orang yang justru mayoritas Kristen di negaranya. Kagak punya. Rupanya ini toleransi orang-orang Amerika, Inggris, Belanda, dan yang lainnya. Kenapa? Mereka menunggu wahyu itu turun rupanya nanti di Indonesia, saudara-saudara. Tahun 1974 baru turun, saudara, di Indonesia. Bahagianya ada wahyu turun di Indonesia, Bang. Ternyata rupanya bangga juga Indonesia ini. Ada wahyu baru turun di Indonesia. Turun di Indonesia, di barat gak turun. Nubuatan ini untuk Indonesia. Turun melorot di dinding LAI di Indonesia. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman, dan yang lain-lainnya lagi. Ya, ada banyak mungkin teman-teman. Yang kedua, ada yang turun lagi di Indonesia. Yohanes 7. Kalau ini lain lagi teman-teman, ini sistem cek kosong. Kalau tadi turunnya melorot, cek kosong. Loh kok cek kosong? Hanya dengan melihat mata kepala. Cukup dengan mata telanjang. Tampak. Ini namanya wahyu titik-titik panjang sepanjang kereta api. Titik-titik panjang. Ada apa wahyu pakai titik-titik panjang begini? Saya tulis pakai pensil. Wahyu 7 nomor 53. Dalam kurung penjelasannya, in the earliest manuscript, manuskrip yang terawal, and
many, banyak lagi, other ancient witnesses, saksi-saksi kuno lainnya, do not have, kagak punya. John 7:53, Yohanes 7:53, beserta 8 nomor 11. Tinggal tengok kejujuran bangsa Amerika. Saya tidak tahu apakah bangsa Indonesia sejujur ini. Sekali pandang, tidak pakai mikroskop, terhampar ada ayat titik-titik kereta api. Titiknya panjang sekali. Rupanya bukan titik sembarang titik. Titik. Baunya setan sekali. Bukan saya, bukan karya saya. Teman-teman, this is your holy book, not me. This is your book. You still put this book in your heart? Masihkah Anda letakkan buku ini di jantung hati Anda setelah ditipu? Silakan. Setiap tahun 10.000 gereja ditinggalkan orang di Amerika. Di Amerika, setiap tahun. Ternyata data menunjukkan untuk satu website, nama websitenya loop.net, LOOP.net, 100.000. Berarti dari tahun 2019 pasca COVID, setiap bulannya, setiap tahunnya 20.000. Kalau sudah 5 tahun, 100.000 gereja ditinggalkan, dijual-jual, 1 tahunnya 20.000. Karena ini. Demikian teman-teman, evangelionnya, mungkin Paman Dadance yang bisa menjamin data saya benar atau tidak berdasarkan buku Bible di Indonesia. Kita buktikan dalam bahasa asli ya. Bunda nanti telah menyebutkan ya. Pertama Matius pasal 17 ya, ayatnya yang ke-21 itu dalam bahasa asli tidak ada. Tetapi dalam bahasa Indonesia ada. Ya, saya buktikan ya. Izin Bunda ya. Oke, kita balikan ini. Nah. Diam-diam saya mencoba kondusif mendengarkan ocehan kalian. Ya gini ya. Oke, Matius pasal 17 nomornya yang ke-21 ya. Dalam bahasa Indonesia memang ada. Yang tertulis jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi dalam bahasa Indonesia di sini ayat 20, lalu sini 21 dan 22. Kita sorong ke kanan, kita temukan bahasa asli ya. Ini bisa dilihat dari sana. Ini bahasa asli, bahasa Yunani. Saya bisa baca ini. Ya, ayat 19, ayat 20, dia meloncat ke ayat 22. Jadi berdasarkan keterangan Bunda bahwa ayat 21 tidak ada dalam teks asli. Jadi benar ya, tidak ada dalam teks asli. Namun kebanyakan yang diterbitkan oleh Lai ya menambahkan satu ayat. Ya. Nah, saudara-saudara, saya punya Bible yang ini ya. Ya, ini searah dengan bahasa baru asli. turun di Indonesia. Iya. Oh my God. Nah, coba kita lihat ya. Kita melihat di sini Matius Padahal saya boleh yang satu-satu gitu loh, jangan bohongan pasalnya gitu. yang Supaya ke-17 bagus ya. diskusinya. Kita melihat di sini Nggak ya. tahu ini Abang, sudah abang, ini kemana-mana. baru buka yang mau dalil, buka dijawab dalil. apa gitu. Belum, Matius baru buka pasal dalil. 17, ya. Matius pasal 17
nomor 21. Ya, kita melihat di sini. Ini saya akui Bible ini searah dengan bahasa asli, ya. Ayatnya yang ke-21 tidak ada. Coba kita perhatikan. Ya, ini ayatnya yang ke-18, 19, 20, lalu di sini 21 kosong. Aduh, 21 kosong. Atau mungkin tertutup ya. Kita ya garis-garis gini. Coba digosok pakai koin. Iya. Memang Oh, nggak ternyata keluar ya. Aduh. Tidak ada. Ternyata. Ya, ini 21 kosong langsung ke 22. Jurus kungfu. Lain mendapatkan satu ayat di sini. Wah, ini ada Ardiansa sini ya, seorang peneliti hebat ya. Iya. Mungkin Ardiansa ingin mau menambahkan sesuatu ini. Sementara menunggu Bang Suma yang sementara. Kapan saya Pak Dance? Bilang aja kalau nggak berani ya untuk saya memberikan pendapat. Oh, silakan. Kalian tidak sanggup untuk mendengar. Biar aja saya turun dengan terhormat, Pak. Saya sudah 1 jam lebih loh di sini. Setelah Saya mencoba kondusif. Oh, jangan turun, masa baru dibuka dalil langsung turun. Bagaimana sudah 1 jam Setelah lebih, saya baca saya Zoom lambat tidak diberikan kesempatan bagi saya untuk menanggapi. Coba besarin dulu host. Ini tiba-tiba ada, tadi hilang tuh tiba-tiba ada ya. Lele ada tuh, aduh bunda. Tiba-tiba ada nih, Bunda. Aduh. Tiba-tiba ada 21 Dia baru tadi turun hilang. wahyu di Zoom Indonesia, selebih Bunda. Iya, baru turun wahyu. Dalam kurung kan itu dalam kurung. Dalam kurung kan? Dalam kurung Bunda. jenis ini. Kalau dalam kurung berarti dulu nggak ada, baru turunnya di Indonesia. Betul toh saya? Jadi Bible ini adalah pedoman hidup orang Kristen yang pewahyuannya belum selesai. Nanti nunggu turun wahyu di Indonesia. Kan gitu tak? Apa saya salah? Silakan Bang Sparta. Betul. Tuh Bunda Rahma menunjukkan tuh. Lanjut. Bang Sparta, kami berikan kesempatan Anda memberikan respon ya. Saya bantu Anda membuka ya speaker Anda yang ke-mute. Sparta, Anda ke-mute. Anda dari tadi suka memberikan respon. Silakan. Sambil nunggu Bang Zuma. Pak Dance, 1 jam lebih saya di sini ya. Ya, silakan. Saya hanya banyak mendengar omong kosong gitu loh dari Suma. Tadi saya katakan Suma tidak dengar. Nanti dengan Bang Zuma nanti Bang. Dengan tertib mendengar ini kalian sudah saya ini potong-potong. loh, saya apa ini omong kosong nih Bang ini. Ya, iya, nanti saya buktikan omong kosongnya di mana ya. Sabar. Ini loh masa kosong tuh Bang. Jadi gantian. Jangan ya, Bible gantian. sampai yang Mau kosong. gantian atau tidak? Silakan. Kami dibilang kosong. Ngomong yang benar. Iya. Jangan ngerocot. Loh kok saya ngerocot? Aduh, Langsung memberikan respon saja. Ini sudah kesekian kali saya di sini tetap nggak berubah kembali. Langsung saja. Begitu aja wataknya. Kalau Boleh malu nggak bilang Anda aja. diam sebagaimana Pesan saya itu diam mau mendengarkan Anda. Mau di-kick itu. Boleh Kalau tidak di-kick, Anda bilang, diam kita sebagaimana di-kick. saya dengan tekun Gitu. mendengar Anda. Boleh tidak? Oh tentu sekali. Oke. Jadi sekarang diam ya. Saya memberikan pembelaan atau apologet. Ya. Merajuk. Makanya, jadi gini, ibu tadi bilang dari Amerika, tinggal di Amerika ya, benar nggak? Iya abang kami. Nggak, saya cuma tanya, benar tinggal di Amerika? Benar abang kami. Oke, jadi nyaman ya di Amerika bu ya? Nyaman bu? Aduh. Saya tahu arah kemana Anda. Nggak, Saya tahu benar, arah saya kemana cuma Anda. tanya ini ada, diam aja kalian. Nyaman bu di Amerika? Enggak. Kau itu tanggapi Nggak bisa Iya, sama. sebentar. Nggak bisa. Saya mencoba Azan nggak logika bisa. berpikir dari, Sholat jangan Id nggak dipotong bisa. dulu. Ya, Kalau sholat kalian Id nggak bisa, saya turun aja. Walaupun 30 hari sudah berpuasa Gitu di loh, bulan ya. Ramadan. Ketika datang hari raya, tidak dikasih libur, tidak ada tanggal merah untuk agama lain. Nggak seperti di Indonesia. Semua hari libur umat lain, ya, iman lain, ya. Itu menjadi bagian dari tanggal merah masuk ke dalam nomenklatur kenegaraan Republik Indonesia. Kami menangis air mata darah. Datang ke kantor, nggak bayar gajinya. Kalau berhenti ditanya, why you didn't come? Why you didn't work? Kalau dibilang Itu merayakan negara hari- kafir ya Bun ya, negara kafir gitu Bukan ya. negara demokrasi, Bunda Rahma, Bunga Mawar dakwahku. Kapan saya bicara? Super Saya piring, baru satu super kalimat piring. loh. Ya,
Tadi Saya baru sudah satu kalimat loh. diberikan kesempatan. Ya saya bicara. ngomong tentang Bible, Anda ngelak tentang negara. Enggak, saya hanya mau tanya kondisi ibu nyaman nggak di Amerika? Ini sederhana kan? Saya jawab. Urusannya tapi nggak ada urusannya di situ Sparta. Gini. Iya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi Nah wabarakatuh. inilah, jadi percuma saya ada 1 jam lebih, kalian Nggak ada urusannya. Langsung Saya mau ke- memberikan Anda pandangan membahas bagaimana kalau mengenai begini. Jangan cari tempatnya agama Bunda lain Sumarso. Saya sampai seperti mendengar anjing menggonggong di sini. Nggak tahu mana yang saya mau dengar. Ya sudah, sekarang 1 tanggapi jam lebih saya Bibelnya. sabar dengan Anda loh. Ya silakan Silakan, ditanggapi. ini, Silakan ini, ditanggapi. silakan, Bibel ya, silakan ini. jangan negara orang. Jangan negara yang Baik. dibahas. Negara orang Nggak, soalnya kan ibu ngomong Inggris. Iya, tinggalnya di tapi nggak Amerika. usah bahas itu. Kalau Ya, nggak nggak usah benar itu. situ saya akan tidak Iya, akan nggak menanggapi. usah bahas itu, nggak usah bahas itu. Udah, Oke, ya. lanjut. Jadi Bibel nggak yang perlu ya. ditanggapi. Itu ayat palsu atau bukan itu? Silakan. Ntar dulu, jangan dulu ke palsu atau bukan. Enggak, itu palsu bukan itu Matius 17:21 Nggak, itu. dulu, jangan Silakan. dulu ke situ. Kalau Anda kan bukan hakim. Ya Saya sudah, Anda terdakwa di tanggapi sini. dong. Saya bukan Kok terdakwa di sini. Jadi jangan tempat. Berarti nggak bisa nanggepin itu. Terdakwa. Ya berarti Bukan atau nggak bisa tidak. kan nanggepin itu kan? Iya atau tidak. Nggak begitu dong cara Iya, berarti nggak menjawabnya, bisa diskusi. nanggepin itu kan? Bukan. Oh, berarti Itu bisa. pertanyaan hakim kepada terdakwa. Sementara kita kan di sini berdialog. Iya, kalau berdialog itu diskusi Nah, nggak? kalau berdialog jangan bilang bukan atau asli, ya atau tidak. Ya, Nggak boleh Kau begitu. kemana-mana, Pir. Lah, Apa? dasar manusia malah penyembah menggunakan batu jadi negara begini. tempat Jangan tinggal salahkan orang. saya kalau saya menggunakan itu. Penyembah manusia. Lah, kamu bilang penyembah saya manusia. Pir ini penyembah batu begini, otaknya penyembah batu gitu manusia. isinya. Ye, Pada akhirnya saya jadi penyembah saya ini manusia. sarkas juga. Kok jadi Nah, begitu? kenapa penyembah manusia? Bang, abang marah tuh kepada Bible aja, jangan kepada Sopan gitu. saya. Tiba-tiba Anda Yang bilang saya sopan. Pir, saya bilang macam-macam. Jangan begitu dong. Kalau Nah, ya, oke, Anda oke, tidak jangan hormat, meracik. itu jangan Wes, meracik, wes, ya. Bun. Saya berusaha Yang kau hormat dengan Anda di tanggapi- sini. Yang kau tanggapi Tiba-tiba itu yang kalian pirpar, ditunjukkan. pirpar, Yang kau tanggapi yang ditunjukkan. penyembah manusia segala Bukan macam. hanya Nggak negara boleh. Ya memang Saya penyembah marah, manusia saya kan? marah. Yesus kan manusia memang. Jangan begitu. Memang Ya, ada yang kafir kalian sembah juga itu kan? batu juga kan? Lu kok nggak terima kafir? Batu Kenapa nggak juga terima kan kafir? kalian sembah kan? Enggak, kita Dengan nggak nyembah mengatakan batu. aku Enggak memenuhi ada. panggilan Mana Tuhan. dalilnya? Dia Mana cari dalilnya? cara untuk mengelak Nggak ada supaya dalilnya. nggak bisa jawab. Enggak, biar Cari imbangi, cara, saya cari bahan imbangi. lain Oh, supaya cari mengelak. cara. Dia nggak jawab biar itu. ngelak, biar Saya ngelak. memenuhi panggilanmu, ya Iya, Allah. iya. Batu dicium-cium. Oh, jadi cari cara ngeles ya Sparta ya. Cari cara supaya ngeles nggak ya. jawab. Imbangi bahasa kalian. Ya berarti oke Artinya- kita balik. Bahasa kalian itu menyakiti Kita balik. loh. Baik, Saya baik, dari baik. tadi Kalau sudah kalau ingatkan. berdiskusi dengan baik. Jangan sarkas ya. Baik, Dan baik. tadi Saya kan tengahin, baik. saya tengahin. Buktinya ya. saya baik, saya 1 tahun lebih. Oke, baik, baik. Saya Saya 1 tengahin. jam lebih. Saya tengahin Ya? ya. Kalau Kumal ini. baik, saya tengahin Karena dengerin dulu. menghargai. Dengerin dulu. Jadi Saya jangan tengahin langsung sebentar. diparpir-parpir. Iya, sebentar. Dengerin. Gantian ngomongnya ya. Tadi Oke, kalau saya tengahin. bicara ada potong-potong. Ya, kita tengahin, saya tengahin. Anda Saya- mau jadi Jangan potong, merancik, memotong jangan tapi nggak mau dipotong. sabar. Nah, mau bilang sabar tapi nggak sabar. Sabar Flying ya. victim. Ya sabar, Siap, santai ya. Oke, tolong ditanggapi. Kalau diskusi kan saling menanggapi. Tolong ditanggapi Menanggapi. Matius 17 nomor 21. Silakan. Yang disinggung oleh ibu yang tinggal di Amerika tadi itu bukan Ya. cuma ayat itu kan? Itu narasinya panjang sekali tuh. Ya, kitab Markus disinggung lagi macam-macam gitu loh. Nggak tahu dia dapat literasi dari mana. Dari Gitu ya. ini. Ntar Bu ya. Sekarang saya mau tanya, ada berapa? Oke ya, Ibu bicara kitab Markus kan dengan keaslian toh, dengan catatan asli. Ya, gitu kan? Saya mau Tiba-tiba tanya. 21 Apa yang ada. ditanya, aja. apa yang Ada. dijawab, Ya kan? kudunya. Alah. Ini orang. Anda Belum tanya mengelak-ngelak. loh. Apa yang ditanya, Boleh apa yang nggak saya bertanya? dijawab. Tadi Enggak, kan dijawab Anda dulu. jurus pelarian. Dengarkan. Lari, Karena kabur, saya 1 jam lebih kabur. mendengar dengan baik. Sebentar. Kalian motong-motong. Saya dengar Irfan dengan K baik. ini siapa? Irfan Jangan sebentar. dipotong Irfan K di dulu, bawah. ya. Ardian Jangan Rahma diam dipotong dulu. dulu. Kau yang diam Irfan K ya. Kalian nggak Kau yang diam berani Irfan ya, K. Kau tantrum gitu dengerin di loh. bawah. Kau diem. Tadi Ibu bicara tentang Injil Markus, di framing macam-macam. Enggak, saya enggak bilang Injil Markus loh. Gospel Markus ke Injil. Putar lagi rewind lah rekamnya kalau jujur. Saya tidak Bukan pernah bilang Injil. Injil. Gospel, Saya tidak gospel. pernah Oke, bilang Injil. oke. Gospel. Nggak bilang Injil lah. Ibu bilang Markus lah, kitab Markus. Ya. Oke, Betul nggak membahas kitab Matius Markus? bang. Nggak bilang Markus, Matius Aduh. bang. Ini Padahal saya Matius punya rekaman, kuceluk. rewind lagi deh. Matius Rewind bukan lagi deh. Markus kuceluk. memorinya kemana? Udah tua ya? Dasar penyembah Bang. batu, otak batu. Oh, Ya, dasar percaya penyembah dengan bumi manusia. datar. Kau itu Makanya penyembah kalian manusia. bodoh. Mulutnya. Percaya bumi ini datar. Goblok. Emosi saya mute, mampus.
kabur. Kabur. Loh kok gitu? Ini astagfirullah teman-teman. Saya kan meriset. Membandingkan dengan yang ada di LAI dalam websitenya. Rupanya ada. Maka saya berkesimpulan. Ternyata bule-bule ini berpegang kepada apa? Nubuat.